Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan bahas ya materi tentang HAM. Ya, HAM ini bukan hak asasi manusia ya, tetapi hetero associative memory ya. Nah, pada minggu kelima pada jaringan sarduran. Nah, untuk HAM sendiri eh, ini merupakan jaringan yang bobot-bobotnya ini ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pengelompokan pola ya. Nah, jadi masing-masing kelompok ini merupakan pasangan vektor dengan SPTP dan seterusnya ya. Jadi tiap-tiap vektor ini juga memiliki komponen n komponen dan tiap-tiap TP ini memiliki m komponen. Nah, bobot-bobot tersebut ini dapat ditentukan dengan menggunakan half rule atau delta rule ya. Nah, jaringan ini nantinya eh, akhirnya akan mendapatkan vektor output yang sesuai dengan vektor inputnya, jadi atau X ya, yang merupakan salah satu vektor SP atau merupakan vektor lain di luar SP. Nah, untuk algoritma pembelajaran yang biasa digunakan oleh jaringan ini adalah half rule dan delta rule. Nah, untuk arsitekturnya bisa dilihat di layar kaca. Ada ya untuk jaringan associative memory ya, di mana di situ ada X itu adalah inputnya ya. Nah, ini adalah fungsi aktivasi pada prosesnya ya, itu ada bukti linear mungkin ya. Dan outputnya adalah berupa Y. Nah, untuk algoritma asosiatif ini, pertama kita inisialisasi dulu row bobotnya dengan menggunakan half rule maupun delta rule. Nah, untuk setiap vektor input, maka kerjakan set inputnya dengan nilai sama dengan vektor input. Nah, yang kedua, hitung input jaringan ke unit output. Terakhir baru tentukan aktivasi dari setiap unit output untuk target bipolar. Nah, untuk target bipolar itu rumusnya Y in J itu ya sama dengan sigma I dikali XI dikali Y IJ. Nah, untuk half rule sendiri bisa Anda lihat ya di aturannya untuk arsitekturnya. Nah, di situ ada beberapa input X 1 sampai dengan 1 ini membawa masing-masing bobotnya atau W1, W2, W3 dan B ya. Nah, untuk fungsi aktivasinya kita menggunakan di situ adalah net sama dengan sigma SW plus B tadi. Ya, maka hasilnya akan ketahuan Y. Nah, untuk algoritma pelatihan biasanya sepertinya inisialisasi bobot juga dan bias di mana B itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk WI-nya 0 dengan I-nya juga 1 2 sampai N ya. Nah, untuk setiap pasang input target atau ST lakukan pertama set aktivasi unit input ya. Yang kedua adalah set aktivasi unit output. Nah, baru kita memperbaiki bobot menurut persamaan WI baru sama dengan WI lama ditambah XI plus kali Y J ya. Nah, baru kita memperbaiki bias menurut persamaan berikut, yaitu B baru sama dengan B lama plus Y ya. Oke. Nah, nanti sesuai masukan, misalkan ada di situ fungsi logika N dengan masukan bipolar dan keluaran bipolar dapat dinyatakan sebagai berikut ya. X1, X2 dan target ya di situ adalah min 1, min 1, min 1 misalkan ya, karena N ya. Nah, caranya seperti ini. Kita inisialisasi bobot dan biasnya kan sudah udah di W1-nya 0 ya. W2-nya 0, B 0 karena kita awal ya set dari awal. Nah, untuk data ke-1 misalkan di situ adalah data ke-1 adalah X1-nya min 1, X2-nya min 1 dan targetnya min 1. Nah, jadi perubahan bobotnya bisa dirumuskan sama yang kemarin ya. Nah, tinggal masukin aja ya. Nanti hasilnya baru diketahui. Seterusnya sampai nanti data keempat ya. Nah, baru kita mempunyai nilai biasnya. Jadi misalkan diperoleh misalkan seperti itu ya, W12, W22 dan B2-2. Nah, jadi lebih enak dibuatkan tabelnya ya. Nah, jadi hasilnya akan kelihatan bahwa nilai F-net-nya ini ya sama dengan targetnya ini kan data logika pada fungsi logika N. Nah, ini berarti untuk masukkan bipolar dan keluaran bipolar itu jaringan bisa mengenali pola fungsi logika
n ya. Oke, hasilnya sama dengan yang target tadi. Namun kelemahannya dalam jaringan HAP ini pengenalan pola tidak hanya diterapkan oleh algoritma untuk merevisi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Nah, biasanya representasi data yang digunakan pada jaringan HAP adalah bipolar. Nah, untuk contohnya seperti ini lagi untuk pada gambar 14 ya. Nah, diketahui dua buah pola seperti huruf T dan U ya, menggunakan jaringan HAP untuk menilai pola tersebut. Nah, di sini ada dua karakter ya. Adalah karakter bintang sama dengan karakter 0 ya, atau lingkaran. Nah, untuk karakter bintang kita kasih nilai 1, sedangkan untuk 0 atau kosong ini lingkaran kita kasih nilai -1. Nah, setiap pola ini memiliki metrik ukuran 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berarti jaringan HAP ini yang akan dibentuk nantinya terdiri dari 9 input ya. Oke. Nah, untuk pola 1 kan misalkan situ ya S1, S2, S3, S4, S5. Nah, jadi yang nilai 1 adalah huruf T ya seperti itu. Sedangkan huruf U adalah pada pola 2 ya. Jadi targetnya 1 dan -1. Nah, untuk algoritma pelatihan HAP, inisialisasi bobotnya udah jelas ya. W1 sampai dengan W9 ini adalah 0 ya, karena kita di awalnya set awalnya, dan biasanya adalah B0. Nah, untuk pola ke-1 seperti ini. Nah, dengan rumus yang sama ya. Lebih enaknya mungkin kalian bisa buat berdasarkan tabel aja ya, lebih enak ya, kayak yang tadi. Pola 2 seperti ini hasilnya dan diperoleh nilai. Maka untuk nilai-nilai ini dipakai menguji seluruh data masukan. Maka hasilnya adalah net sama dengan sigma WI/XI plus W ya. Sama dengan sigma WI/XI. Karena B tadi adalah 0 ya. Nah, bagaimana dengan misalkan di sini adalah pola ke-1-nya 0,1 misalkan ya. Sampai F12-nya jadi sama dengan 1. Nah, ini sama dengan target ya. Karena rumusnya seperti ini tadi. Ya. Nah, pola kedua juga sama, hasilnya -1. Nah, jelas bahwa kedua pola tersebut keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Artinya adalah jaringan ini bisa mengenali pola dengan baik. Nah, oke, ini untuk praktikum Anda di MATLAB. Nanti Anda coba di rumah ya. Nah, ini bisa kalian lihat video ini untuk programnya ya. Ini akan saya kasih waktu slot 3 detik untuk rumusnya ya. Jadi, untuk source code-nya, jadi nanti kalian bisa pause ya seperti itu untuk mengetiknya di MATLAB. Nanti hasilnya silakan Anda screenshot dan kirim ke lewat Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom atau di WhatsApp group ya. Nah, ini untuk yang MATLAB HAP N ya. Jadi HAP rule dengan fungsi N, logika N ya. Ini untuk pelatihan kita menghitung ya. Nah, ini untuk yang bipolar HAP juga N. 3 detik ya. Saya kasih 3 detik biar bisa kalian pause. Nah, ini untuk yang not N ya, atau bukan N ya. Untuk yang bipolar juga. Oke, sudah. Nah, ini untuk perseptron. Nah, perseptron ini adalah yang kita udah bahas sebelumnya ya. Jadi ada HAP rule, delta rule, dan perseptron ya. Oke. 3 detik cukup ya, karena nanti bisa kalian post. Oke, untuk pertanyaan nanti silakan di Google Classroom atau di WhatsApp group. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Jika ada pertanyaan ya kembali lagi ke sana. Oke, sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa kerjakan tadi tugasnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.